ada ketidakkonsistenan memang di luar kejadian yang hari ini. Tadi Mas Angga sudah singgung. Jadi 2021, Agustus 2021 ada perjanjian kerjasama PSSI dengan Jakpro lah ya, terkait penggunaan JIS. Nah, waktu itu yang tanda tangani kan Sekjen. Sekjen yang tadi Bang Mardhani bilang PSSI-nya udah ganti tapi Sekjennya masih tetap gitu kan. Ya, Sekjen Yunus Nusi itulah yang tanda tangan. Kan pertanyaannya, kalau dianggap nggak layak, ya kenapa tanda tangan perjanjian kerjasama gitu loh di 2021? Ini logika awam saja. Lalu September 2022 juga jadi ribut tuh, jadi rame, jadi polemik gitu loh. Salah satunya yang mempertanyakan memang saya, karena sebelumnya di website resmi PSSI itu rencana FIFA Matchday lawan Curaçao itu tadinya akan dilaksanakan di JIS. Lalu beberapa lama kemudian itu berubah gitu loh. Sebetulnya kritik pertama adalah soal tata kelola organisasi. Bagaimana mungkin pernyataan yang sudah disampaikan secara resmi lewat website resmi PSSI kemudian berubah? Kan itu. FIFA kalau udah menyampaikan secara resmi di website resmi, ya resmi lah, gitu kan. Nah, setelah berubah tidak akan pakai JIS, yang mengherankan adalah pernyataan yang menurut saya nadanya, aromanya jadi dalam tanda kutip menyerang JIS. Yang menyatakan bahwa JIS belum standar FIFA waktu itu, waktu September 2022 menjelang FIFA Matchday lawan Curaçao. Ini kan membingungkan. 2021 dia tanda tangan, kedua sebelumnya di website resmi akan menghadapi Curaçao di JIS, lalu dikoreksi, akhirnya Pakansari, lalu menyampaikan kalimat yang dalam tanda kutip menyerang bahwa JIS belum standar FIFA, dan paradoksnya kan memilih main di Pakansari. Mohon maaf, pengetahuan sepak bola kita sebagai orang yang berkecimpung atau insan bola, Pakansari itu cenderung hujan, Cibinong itu cenderung hujan, dan kalau hujan drainasenya kurang berjalan dengan baik atau maksimal, jadi menimbulkan genangan air. Untuk persiapan kemarin untuk Piala Dunia pun yang nangani kebetulan kita juga pada di awal-awal masuk di PSSI, langsung Pak Ketum itu mengepush dan ngejar semua supaya cepat selesai itu. Jadi kita tidak ada yang nggak ditangani stadion di Indonesia yang saat ini yang memang kita ajukan untuk namanya event resmi itu satu. Yeah. Yang kedua bahwa kan kemarin supaya kita punya alternatif gitu. Ini ada 6 stadion, bahkan GBK sekalipun kita renov gitu. Iya. Yeah. Ini kenapa ada stadion mau kita renov, niatnya baik supaya selesai, supaya beres, tapi diributin. Seakan-akan ini stadion nggak boleh sempurna banget, nggak boleh diganggu sedikit pun. Seakan-akan tangganya aja nggak boleh diganggu gitu. Ini kan udah ini kita apa namanya jadi bingung gitu. Bayangin GBK itu yang udah kalibernya keren aja kita renovasi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa ini kan U17 sedikit ya penontonnya, bisa, betul, sepakat. Tapi kita pingin, ini kan selama ini kita tahu loh, JIS ini kan selalu kontroversi ya, selalu diomongin kontroversi nih akibat, tapi kontroversi terus, solusinya nggak ada juga. Kami ketika melihat, wah, kita harus tangani. Kenapa? Karena kita pingin JIS dipakai sampai seterusnya. Yang waktu itu setelah dilakukan uji kelayakan, lalu keluar notis dari FIFA bahwa JIS tidak layak. Lalu ada beberapa pembenahan sampai nanti layu dianggap layak untuk digunakan. Kalau dokumen itu sudah misalnya final, saya kira dengan rentang waktu November pelaksanaan, dan kalau dengar cerita dari Pak Yayat, kelihatannya banyak hal yang perlu diperbaiki misalnya, dan tidak bisa sepenuhnya PU dalam rentang waktu Agustus, September, Oktober menuntaskan, ya segera diputuskan saja secepatnya. Kan masih banyak stadion-stadion yang layak di Indonesia ini dan jumlahnya banyak menurut saya.
Dan ini penting PSSI untuk secepatnya bersikap tegas supaya perbincangan di publik tidak kontraproduktif, supaya isu menyangkut soal pelaksanaan U17 ini diisi pada substansi persiapan pemain bola kita yang U17 sudah sampai sejauh mana, dan berbagai isu yang lain. Saya kira akan lebih produktif dan akan membawa suasana lebih bagus ke depan. Sintayong heran JIS belum bisa dipakai timnas. Gigin Praginanto, zaman now olahraga di ketiak penguasa. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, pelatih Sintayong mempertanyakan terkait Jakarta International Stadium JIS yang sampai saat ini belum bisa digunakan oleh timnas Indonesia berlaga di ajang internasional. Alasan Sin mengungkapkan hal ini lantaran ia mengaku terkesima dengan kemegahan Indonesia, arena yang saat ini digunakan untuk Piala Dunia Basket atau FIBA World Cup 2023. Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto memberikan kritikan dan menyebut olahraga saat ini dikendalikan oleh penguasa. Hal ini disampaikan Gigin melalui cuitan di akun Twitter pribadinya _Gigin Praginanto. Ia menyebut olahraga saat ini berada di ketiak penguasa. Dia cuma berlagak tahu kalau zaman now olahraga di ketiak penguasa, tulis Gigin Praginanto di akun Twitter pribadinya dikutip Kamis 31 Agustus 2023. Sebelumnya, Sintayong berharap sepak bola Indonesia khususnya timnas Indonesia bisa memiliki stadion megah yang digunakan untuk menggelar event sepak bola internasional. Dan salah satu harapannya adalah pada JIS, yang dimana ia merasa kagum dengan stadion tersebut mulai dari luar sampai ke dalam. Memang saya juga berharap punya venue seperti ini, Indonesia Arena, punya lapangan sendiri, tapi setahu saya sudah ada JIS, tapi sampai sekarang tidak bisa digunakan. Itu disayangkan, kata Sintayong. Saya memang lihat dari luar saja, belum sampai dalamnya, dan sampai sekarang juga bingung kenapa masih belum bisa dipakai, tuturnya. Jakarta International Stadium JIS sebenarnya sudah dibuka pada 24 Juli 2022 dan pertandingan Persija Jakarta menghadapi tim asal Thailand Chonburi FC jadi laga perdana. Namun dengan alasan pembangunannya yang benar-benar belum rampung dan masih ada catatan-catatan kecil, sehingga stadion ini belum bisa digunakan untuk menggelar pertandingan internasional. Ajang Piala Dunia U17 2023 kemungkinan besar akan menjadi debut JIS menyelenggarakan pertandingan internasional, di mana FIFA sendiri sudah mengumumkan bahwa Jakarta International Stadium JIS akan menjadi venue utama dan akan menggelar pembukaan ajang tersebut.